Kita mulai pembelajaran. Silakan dipimpin doa kepada Febri. Untuk kelas kalian disiapkan. Marilah teman-teman kita membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Al-Fatihah untuk kedua orang tua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah teman-teman kita membaca Al-Fatihah untuk guru-guru. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keterampilan kita untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin memeriksa kehadiran Anda semua. Bapak akan absen satu-satu. Silakan silakan tangannya jika Bapak sebutkan namanya. Aisyah, Dia Maharani, hadir ya. Dinda Elviza, Eva Ernita, Febriansa, Galang Janmara, Indra Sakti, Kela, Rayon, Muhammad Aji, Muhammad Idham, Mazlina, Muhammad Taufik, Muhammad Galang Rahmanda. Ya. Ada yang tahu kabarnya? Galang kemana? Tahu. Muhammad Darul. Taufik tahu kabar Darul? Tahu. Ini 3 orang yang tidak hadir. Jadi kita akan ulang kembali ya. Baik Ananda, selanjutnya kita akan masuk pembelajaran ya. Tapi sebelum kita mulai, Bapak ingin tahu kabar Ananda pagi ini bagaimana kondisinya? Sehat semua? Sehat. Kalau Bapak tanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya? Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Prestasi? Yes. Baik, jargon yang kedua nanti di tengah-tengah pembelajaran Bapak akan memberikan, kalau Bapak bilang semangat pagi, jadi Ananda jawabnya adalah pagi, 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 luar Biasa. Walaupun nanti kondisinya udah siang. Kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, luar biasa. Supaya dari awal kita semangat belajarnya, semoga otak kita terbuka, supaya materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru terserap dengan baik. Kita coba ya, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. 1 lawan 1000 ya, suaranya masih besar suara Bapak. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Alhamdulillah, baik, semangat ya. Nah, hari ini Ananda kita akan belajar namanya perbandingan ya. Mungkin di SD kita sudah mengenal namanya perbandingan ya. Nah, ini sedikit perkenalan dari Bapak ya. Ini saya rasa sudah pada tahu ya. Kemudian di sini ada pokoknya dasar yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Yuk, Bapak ingin minta tolong nih sama satu orang yang berani membaca KD pada hari ini. Ada yang berani? Oke, luar biasa, semangatnya belum muncul nih berarti nih. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, sukarela, ini masih sukarela. Siapa yang membaca nak? Gak ada. Masih malu-malu nih ya. Jadi suka paksa. Ayo, Idham coba dibaca. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan maju ke depan coba. Ayo maju. Biar bergerak badan kita. Idham silakan. Idham. Ayo baca. Yang pengetahuan aja dibaca ya, silakan. Bisa baca? Ayo nak, baca. Malu ya, malu. Oke, pagi-pagi masih malu. Coba Febri silakan dibaca KD untuk pengetahuannya. Coba. Memahami konsep perbandingan dan menggunakan bahasa perbandingan dalam Mendeskripsikan hubungan dua besaran atau lebih. hubungan dua Besaran atau lebih. Kurang besar ya. Oke, satu lagi Aisyah bisa bantu nak? Silakan baca KD untuk yang keterampilan 4.4-nya silakan dibaca. Keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dan besaran satunya sama dan berbeda dengan fokus dan skala dan proporsi kecepatan dan segi. Oke, terima kasih untuk Febri sama Aisyah. Untuk Idham, ayo coba lebih diberanikan untuk memunculkan cuma membaca doang. Nah, jadi harus punya rasa berani, jangan malu-malu ya. Sampai kapan kita mau malu terus ya? Lain kali Idham harus lebih berani lagi untuk membaca.
Baik, selanjutnya ini video pembelajaran kita pada hari ini ya merujuk dari KD tadi Bapak terungkap menjadi 3. Yang pertama kita akan membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio yang bukan dan yang bukan dengan benar ya. Harus dengan benar, kalau bisa membedakan tapi nggak benar juga bukan tujuan pembelajaran. Jadi Anda harus bisa membedakan dan membedakannya dengan benar. Selanjutnya menentukan perbandingan dan menyederhanakan dua besaran dengan satuan yang sama tentunya harus benar. Kalau menyederhanakan tapi salah juga bukan tujuan pembelajaran ya. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio. Nah, di sini ada hari ini Bapak akan mengambil beberapa teknik penilaian. Secara tidak langsung nanti Bapak akan lakukan namanya satu penilaian spiritual. Ada observasi yang Bapak lakukan. Jadi selama kalian belajar Bapak akan melihat perkembangan kalian dari segi spiritual. Alhamdulillah tadi pada saat berdoa semua dengan hikmat ya. Membaca Al-Fatihah 3 kali, 1 kali untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang tua, yang ketiga untuk guru-guru. Nah, yang kedua ada sikap sosial juga sama. Nanti sikap sosial itu dibuktikan pada saat pembelajaran bagaimana interaksi kamu terhadap guru dan teman-teman di kelas. Selanjutnya untuk ranah pengetahuan ini nanti ada LKPD, lembar kerja peserta didik, Bapak sudah siapkan. Nanti akan Bapak bagikan per anak 1. Kemudian ada penugasan, ada bentuk soal latihan yang harus dikerjakan hari ini gitu ya. Yang ketiga adalah ranah keterampilan, ini bentuknya penugasan di rumah, nanti Bapak kasih waktu 2 minggu untuk menyelesaikannya. Ini bentuknya dalam project dan itu tugas individu dan dia tugasnya nggak berat. Project berarti kamu mengalami penelitian di rumah terhadap benda-benda sekitar yang bisa dijadikan suatu perbandingan. Nah, sebelum kita maju nih, Bapak ada video sedikit untuk membangunkan motivasi belajar matematika. Sekarang jadilah matematika, jadilah matematika. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? Betul ya? Ngapain sih kita belajar matematika? TK Betul udah ya? mulai ngapalin angka. SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita nggak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamanya, "Mam, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Kabur dengan cendolnya ya, kalau kita bilang Mami seperti itu ya. bakalan pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Gak gitu juga teman-teman. Belajar matematika itu gak kayak makan mie instan yang saat itu lapar, saat itu masak, dan saat itu juga kenyang dan merasakan betapa nikmatnya rasa mie instan itu. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Mengerjakan soal matematika itu ada langkah-langkahnya. Kita nggak bisa loncat-loncat ataupun ngacak, harus runut dari A sampai Z kalau ingin ketemu jawabannya. Nah, kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis inilah yang kita perlukan dalam menghadapi masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari kita suatu hari nanti. Gak kepikiran kan? Belum. Kan sekarang masih diasah otaknya. Dari matematika pula kita belajar tentang kesabaran dan keyakinan bahwa sesulit apapun soal pasti akan ada jawabannya.
bahwa sesulit apapun cobaan hidup, pasti akan ada jalan keluarnya. Yang penting, kita tetap sabar dalam menjalani segala proses dan tentunya tetap berusaha untuk mencari jawaban tersebut. Kalau sabar tanpa usaha sih nggak akan ketemu juga sama jawabannya. Sabar menjawab teman ya, akan Kita dapat juga jawabannya. belajar dari matematika tentang indahnya kebahagiaan setelah perjuangan. Dalam ya. Pernah gak sih kalian merasa begitu bahagia bisa menemukan jawaban setelah melalui proses perjuangan panjang mengerjakan soal yang penuh dengan drama? Gak bisa diungkap dengan kata-kata kan bahagianya seperti apa? Itu tuh merasa kita udah menjadi orang yang paling pintar sedunia. Berlebihan sih, tapi intinya dari sini kita jadi bisa lebih menghargai lagi proses, bukan hanya sekedar hasil. Atau nih, matematika juga mengajarkan kita tentang makna kesetiaan. Bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, tak ada yang lainnya. Karena matematika itu ilmu pasti, jadi kalau soalnya A, jawabannya pasti B. Atau soalnya C, jawabannya ya pasti D. Gak ada tawar-menawar. Setia banget kan mereka antara soal dan jawabannya? Sama halnya kayak kamu dan jodoh kamu. Gak akan bertukar kok, tenang aja. Oke cukup, kalian semua bisa baper gara-gara matematika kalau dilanjutkan. Itu hanya sebagian kecil manfaat dan makna dalam belajar matematika. Memang sih, dari luar terlihat menyeramkan, tapi siapa yang tahu di balik itu semua matematika penuh dengan makna dan hikmah yang mendalam. So, jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Jadilah siswa yang tangguh pantang mengeluh saat mengerjakan soal matematika. Dan janganlah menjadi siswa yang belum apa-apa, baru baca soalnya aja udah nyerah duluan sebelum mencoba. Semoga bermanfaat dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, itu tadi adalah salah satu video agar motivasi dalam belajar matematika itu bisa menyenangkan. Karena sebenarnya dia tampak dari luar seperti menyeramkan ya. Matematika ketemu X ketemu Y ya. Ada variabel, ada koefisien dan sebagainya. Sehingga kepala kita pusing ya. Padahal itu nggak serumit itu ketika kita pelajari dengan tekun. Tadi sabar ya. Jadi pelajar itu harus tangguh tanpa apa tadi, ayo yang nonton. Tangguh tanpa mengeluh, betul? Ya. Jadi siswa itu harus tangguh tanpa mengeluh. Oke ya. Nah, sekarang ini ada materi apersepsi. Apersepsi ini materi penunjang kita belajar hari ini. Jadi Bapak minta kalian untuk menyederhanakan pecahan. Sudah belajar pecahan kan? Oke, coba dikeluarkan bukunya dulu. Ini namanya bukunya masih dalam arci. Ayo silakan dikeluarkan dulu bukunya. Kita akan melatih kemampuan kita untuk menyederhanakan bentuk pecahan. Kenapa penting menyederhanakan bentuk pecahan? Karena materi ini akan kita gunakan untuk materi perbandingan, ya. Yo, sudah dikeluarkan? Oke, soal nomor 1, 16/24. Bentuk sederhananya apa? Silakan ditulis. Bapak kasih waktu 2 menit. 16/24 dari sekarang. Bentuk sederhananya apa? Gak ada pulpen? Ada. Ini boleh pakai pen jawab. Ada. Ayo, 16/24. Di dalam bukunya nggak ada? Hah? Di mana? Oh, lupa bawa buku. Masya Allah, aku nggak bawa buku. Nggak punya jadwal. Coba sekarang keluarkan buku yang lain, ambil teratannya dulu, besok ditulis di buku lain dulu. Lain kali nggak boleh ya, kalau nggak bawa bukunya. Jadwalnya ada di rumah. Ada lagi. Hari pagi itu jadwal. Bisa, nggak dibawa.
Ada dipindahin ke catatannya ya. Ayo 16 per 24. Oke, ada satu orang yang sudah dapat. Oke, sudah betul. Ada 2 orang. Yang Bapak nggak tahu ya jawabannya sudah benar atau belum. Aisyah baru berinisiatif menulis. Oke, masih mencari ide. Sudah nak? Belum? Cepatnya nggak bisa juga. Silakan dulu. Ayo 1 menit lagi. Ingat yang bisa menjawab ada poinnya ya. Poinnya 1 untuk setiap jawaban benar. Nanti kita kumpulkan untuk tukaran pada saat ulangan. Kalau nilainya nanti jelek atau kurang dari KKM bisa Anda tukarkan nilainya. Oke, 30 detik lagi. Dua 20 detik lagi. Nah, topik belajar nggak tadi malam? Nggak belajar. Padahal di dulu Bapak udah kasih tahu ya, silakan belajar untuk pelajaran hari ini ya. Kalau udah diingetin nggak belajar juga. Oke, waktu habis. Silakan angkat tangan yang jawabannya sudah selesai. Eva, Lion, Aji. Oke, saya minta Eva dulu. Berapa jawabannya nak? 2/3. Lion? 2/3. Aji? 2/3. Oke, tepuk tangan untuk Eva, Aji, dan Lion jawabannya tepat ya. 2/3. Nah, nanti ini perjalanan Anda. Ayo tepuk tangan yang mana? Apresiasi orang semuanya. Ya, untuk 16/24 cara menyederhanakannya bagaimana? Coba Eva kasih tahu temannya bagaimana caranya. Oke, dibagi dengan 8. Benar ya? Dia harus kita pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama dibagi 8. Apakah hanya dibagi 8 Anda? Boleh nggak dicicil dibagi 2? Dibagi 2? Bisa ya. Jadi nggak harus dibagi 8. Tapi kalau belum sederhana, disederhanakan kembali. Sehingga hasilnya adalah 2/3. Oke, berarti baru dapat 3 orang ya. Satu soal terakhir. 12 dibagi 14, sederhananya apa? Ya sama. Per atau banding itu sama ya. Silakan. Waktunya Bapak kurangi ya 1 menit 30 detik. Karena kan sudah dijelaskan tadi. Ayo. Kalau Bapak pengen tahu yang sudah selesai angkat tangan. Ayo, yang sudah selesai. 1, 2. Aji dah? Oh, belum. Sudah 3 orang. Ayo, satu lagi. Masih ada 10 detik lagi. 10 detik lagi. Sudah? Belum. Indra Sakti? Taufik? Belum. Oke, waktunya habis ya. Siapa yang sudah selesai angkat tangan? Berapa orang pemimpin lihat? Oke, Aji nggak bisa ya. Oke. Ada siswa baru nih, yang bilang bisa tadi Idham, coba pendapat Idham. 2/2. Kamu bagi berapa nak? Bagi 6. Oke. 14 dibagi 6 bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi jawabannya kurang tepat. Eva? 6/7. 6/7 ya. Betul ya. 14 dan 12 sama-sama dibagi dengan 2. 12 dibagi 2? 6. 14 dibagi 2? 7. Sehingga dapatnya adalah 6/7 atau 6/7. Bisa Anda? Jadi dibagi dengan bilangan yang sama, tidak boleh 1 dibagi 6 kayak tadi, 1 dibagi 7. Beda ya. Jadi kan 2/2, yang 12 dibagi 6, yang 14 dibagi
7. Nggak boleh kebalik, harusnya dibagi dua. Ya, Idham ya? Paham nak? Yang salahnya di mana? Oke, tapi terima kasih tepuk tangan untuk mereka bertiga yang sudah menjawab dengan benar. Satu kurang tepat. Tapi alhamdulillah ada motivasi untuk jawab. Yang belum ada motivasi untuk jawab, berarti video yang tadi belum kena. Ya kan? Belajar matematika itu jangan takut salah. Kalau takut salah sudah menyerah sebelum bertarung atau berjuang. Ya, itu dia. Galang udah tahu maknanya, tapi tadi nggak diterapkan ya. Nanti diterapkan kembali. Oke, sebelum Bapak bagikan KKPD, Bapak akan memberikan materi pengantar dulu supaya Anda nanti jawab soalnya atau jawab masalah-masalah yang ada di KKPD itu bisa menjawab dengan benar. Mari kita bahas sudah tadi pengertian perbandingan. Perbandingan itu di kata dasar apa? Perbandingan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata dasar apa di situ? Perbandingan. Kata dasarnya apa? Banding, bagus. Nah, kalau banding sendiri atau membandingkan itu harus minimal ada berapa orang atau berapa objek? Dua. Ya. Kalau membandingkan diri sendiri bisa nggak? Nggak. Tidak ada pembanding. Jadi minimal harus ada dua objek atau dua benda. Nah, perbandingan dalam matematika disebut juga sebagai rasio. Jadi kalau dikatakan rasio, berarti sebenarnya menanyakan perbandingan. Selanjutnya di sini ada salah satu teknik cara membandingkan dua besaran. Jadi membandingkan itu ada banyak caranya. Ya, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Contoh umur Eva berapa nak? 13. Umur Aisyah? Oh sama. Sama ya? Ella? Berapa? 12. Nah, kalau kita bandingkan nih selain dengan rasio, kita bisa gunakan contoh umur Ella 12, umur Eva 13. Berarti cara membandingkan umur Eva lebih tua 1 tahun dibandingkan umur Ella. Atau kita bisa balikan, umur Ella 1 tahun lebih muda daripada umur Eva. Itu cara membandingkan yang lain. Nah, tapi hari ini kita cara membandingkannya adalah dengan rasio, dengan membagi, tidak dengan lebih dari atau kurang dari. Nah, ini adalah contoh dari perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti nih, kalau kalian jadi arsitektur, mau jadi developer, bangun rumah tuh, misalnya kan tadi ada lahan ya, di sebelah sana lahan dibuka tuh. Kalau sekarang kita nonton sebagai siswa, mana tahu beberapa tahun ke depan, Anda jadi arsitek nih, bisa mendesain suatu bentuk rumah. Nah, ini manfaatnya adalah dalam perbandingan. Jadi mengubah dalam bentuk skala. Kalau nggak mungkin kan 1 meter kita gambar di kertas 1 meter, tentu kita harus kecilkan ya, gitu ya. Terus ada lagi nih gambar apa nak? Yang ini nak. Peta ya. Salah satu peta itu ada skalanya. Skala itu termasuk penggunaan perbandingan dalam matematika. Kemudian ada mikroskop. Sudah ada yang pakai mikroskop nak? Belum. Tapi kalau di SD belajar IPA ada gambarnya ya. Nanti mudah-mudahan kalau kita punya bot, nanti kita bisa menggunakan mikroskop. Kalau mikroskop gunanya apa nak? Memperbesar dan memperkecil bisa? Gak bisa ya biasanya kan sebenarnya kecil. Jadi memperbesar. Jadi Anda bisa lihat bakteri dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kaitannya dengan ilmu IPA, ternyata matematika ada. Kalau kita gali lagi matematika di mata pelajaran lain itu banyak ya. Kayak di PS kalau ada tugas berpeta, ada matematika, kayak gitu ya. Jadi kaitan dengan mata pelajaran lain, matematika itu sangat banyak. Kalau Anda semua mau mencari tahu, tapi kalau nggak mau cari tahu ya nggak akan tahu ya. Nah, cara membandingkan, syaratnya harus memiliki satuan yang sama. Nah, kalau misalkan tinggi saya 1,5 meter, 2 meter ya di Bapak. Misalkan tinggi Eva berapa nak? Nggak tahu, belum tahu tuh. Siapa yang tahu tinggi badannya? Oh, Idham berapa tinggi nak? 140 cm ya? Bukan meter kan ya? Kalau meter tinggi banget ya. Jadi kalau 140 cm, Bapak 2 meter. Itu kalau kita langsung bandingkan boleh nggak? Boleh, tapi harus memiliki satuannya sama, cm dengan meter. Berarti siapa yang dulu banget?
meter ke senti, lebih mudah. Tapi boleh nggak senti ke meter? Boleh. Cuma nanti bentuknya desimal. Anda akan lebih sulit membagi dalam bentuk desimal. Jadi ubahlah ke bentuk satuan yang paling sederhana. Yang mengoperasikan Anda itu lebih mudah, ya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan Anda dari pengertian dan syarat dari membandingkan dua besaran? Ayo, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti jalan-jalan. Ayo, kalau nggak mau bertanya, Bapak tanya nih. Melalui lembar kerja peserta didik ini ada banyak bisa Bapak print. Jadi satu orang satu, nanti Anda tulis namanya di sini. Ini sebagai portofolio tugas kalian nanti kumpulkan kembali ke Bapak ya. Ini tolong ke belakang ya. Ambil satu, sisanya ke belakang. Baik, sudah dipegang semuanya? Oke, waktunya 40 menit ya. Itu 40 menit sampai selesai latihannya. Tapi untuk KKPD-nya kita butuh waktu 20 menit. Jadi 40 menit itu adalah sambil penugasan. 20 menit untuk KKPD-nya, 20 menit untuk penugasan. Silakan dibuka, kita baca petunjuknya dulu. Jadi pada bagian paling depan itu ada kompetensi inti, terus ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran kita. Jadi itu yang sudah disampaikan di awal. Kemudian silakan baca petunjuknya di halaman kedua. Bacalah KPD dengan seksama, jadi dibaca dulu ya sebelum dijawab. Paham maksudnya dibaca dulu sebelum dijawab? Jangan mengadakan jawaban teman, harus bekerja secara mandiri. Kemudian isilah dengan benar sesuai dengan langkah yang benar. Jadi langkah-langkahnya juga diperhatikan, prosesnya bukan hasil. Yang tiga, tanyakan hal-hal yang belum kalian pahami kepada gurumu. Jadi kalian boleh tanya ke Bapak dengan cara mengangkat tangannya, terus silakan mau tanya nomor berapa, masalahnya bagaimana. Kemudian untuk persepsinya tadi materi sudah Bapak jelaskan di depan ya. Nah, ini ada aktivitas 1. Aktivitas 1 ya, ada masalah 1 sama masalah 3 ya. Cuma ada satu aktivitas, di situ ada masalah pertama, kedua dan ketiga. Nah, ada kolom jawaban di bawahnya, Anda bisa jawab di situ, tidak usah jawab di buku. Tulis namanya di halaman paling depan di cover. Nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Nanti nama panggilan pula, Eva Cute nggak boleh ya, atau Aji Ganteng nggak boleh ya. Namanya Muhammad Aji Syafi'i. Bisa kita mulai? Oke, ada yang nanya. Oh, cabut. Wah, kasar ini ya. Bisa lagi bertanya. Pakai punya Bapak aja nggak apa-apa. Lalu kalau di film-film itu apa? Nah, film-film anak-anak itu overpower ya. Kalau orang main game itu OP ya. Iya, overpower. Jadi dibuka langsung koyak ya. Semua bisa lagi berani. Oke, silakan dijawab. Waktunya 20 menit dari sekarang ya. Persiapan pembelajaran tatap muka terbatas, tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 14 Tanjung Pinang melakukan rapat persiapan. Nah, rapat persiapan dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan PPMT. Berikut adalah dokumentasi foto setelah kegiatan rapat di halaman sekolah. Ada ya fotonya? Ada apa ya Pak? Kalian manakah yang sesuai untuk menyatakan perbandingan banyak laki-laki terhadap banyak perempuan di foto kegiatan rapat ya? Banyak laki-laki terhadap perempuan. Kalau satu boleh tulis kenapa, boleh alasannya apa ya. Kedua kalau boleh juga boleh alasannya kenapa. Terus yang ketiga juga sama. Kalau tidak boleh berarti berikan argumen atau pendapat Anda. Silakan dijawab.
masyarakat dulu ya. Nggak apa-apa, dijawab dengan bahasa kalian saja. Yang kalian pahami seperti apa, tuliskan ya. Tidak harus jawabnya kayak di buku, kayak mana ya. Yang penting jawaban Anda bagaimana, pendapat kalian bahasa sehari-hari pun nggak apa-apa. Nanti kita luruskan bahasanya kalau kurang tepat. Ya, jadi harus berani berbicara melalui tulisan. Kalau tulisan kalian mau ngomong apa, silakan tulis saja di alasannya kayak bagaimana. Tidak harus menggunakan bahasa formal ya. Dijawab secara mandiri ya, PKPD-nya ya. Oke. Materinya nanti ya, materinya nanti. Ini enggak
Sudah nggak salah berarti latihannya mau terjadi ini luar biasa. Nggak apa-apa ya. Tapi dibaca-baca dulu latihannya nggak apa-apa. Nanti pas mau jawab soalnya tinggal jawab nanti. Nggak apa-apa dibaca-baca supaya nanti lebih mudah menjawab soalnya daripada nganggur ya. Atau bukan diperiksa dulu RKPD-nya, atau ada yang mau diperbaiki, ada yang salah tulis. Ya. Betul kondisinya ya, ini benar, tapi sesuai nggak dengan kalimat? Nah, jadi ya. Ya, 8 menit lagi. Kalau Anda masih terbentur di aktivitas di masalah 1, boleh kerjakan aktivitas masalah 2. Masalah 3.
Jadi Bapak tunjuk ya beberapa perwakilan namanya untuk maju ke depan. Nanti nilainya menanggapi jawaban temannya. Jadi belajar memberikan pendapat, belajar menanggapi pendapat. Harus berani karena kalau pembelajaran itu fokusnya ke siswa. Siswanya harus berani berargumen, terus berani menyanggah jawaban temannya tepat atau tidak. Sebacakan ya. Ya. Ini apa? Ya. Nah ini apa? Kita pindahnya aja ya. Ayo, mana coba siswa yang benar. Apa ini? Ini siapa? Ini siapa? Andina Zeta. Ini apa namanya? Nah, selesai berapa? Nah, ini kalau satu kali aja. Tapi bisa baca informasinya itu. Sama. Mau baca baik-baik soal. Media online berapa? Oke, ini banyak bentuknya apa? Nah, apa itu nak? Kamu tulis apa? Nah, kita lihat itu. Tulis atasnya dia ini. Pakai pensil dulu kalau mau diganti. Yakin baru pakai pen. 4 menit lagi ya. Yuk. Dengan apa nih? Perbandingan banyak buah apel atau berapa jumlah buah yang dibeli. Yang dibeli buahnya apa deh? Buah kita beli berapa nih? Nah, berarti diapain? Kan jumlah seluruhnya kan? Jumlah buah yang dibeli, beli apel, beli grapes, beli berapa jumlah? Apelnya berapa? Nah ini berapa ini? 12 itu berapa? 80 berapa? Bisa. Kita baca, cari informasinya itu ada semua informasinya. Buat dulu, bapak begitu. Judulnya bapak. Judul. Ini berapa ini? Berapa empat? Tinggal sudah makan. Besar. Nah, itu sudah menyerap. Dua menit lagi ya. Nah, kita baca lagi. Baru lagi baca. Kalau tadi ya cepetin. Oh iya, ada nggak? Grogi pokoknya. Kita bakal lihat.
Baru sudah melangkah. Kalau ragu boleh dulu semuanya baru. Selamat makan sama kawan-kawan. Kapan saya hapus dulu semuanya ini. Materinya aja dulu. Sampai lagi. Oke, 1 menit lagi, Nak. Selesai. Ayo, Nak. Oke, selesai ya. Kita belajar disiplin waktu. Jadi sampai nggak selesai, kita harus kumpulkan ya. Tapi nggak usah dikumpulkan dulu, ditutup dulu jawabannya. Kita nanti akan bahas satu persatu dari aktivitas pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk masalah pertama, siapa yang mau maju ke depan atau mau mengutarakan pendapatnya? Dibaca LKPD-nya pun nggak apa-apa. Mau maju ke depan atau berdiri di tempat? Ya, Anda mau maju ke depan atau berdiri di tempat? Untuk mengutarakan pendapatnya mau maju ke depan atau berdiri di tempat? Oke, terima kasih jawabannya ya. Jawabannya mana? Mau maju ke depan atau di tempat? Wah, ini belum merdeka belajar ini ya. Merdeka belajar itu semua ditentukan oleh kita. Kita mau nggak? Kalau nggak ada maunya berarti nggak mau belajar ya sebenarnya. Mau belajar nggak? Coba semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, semangatnya masih 50% ya. Sekali lagi semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, mau maju ke depan atau berdiri di tempat? Berdiri di tempat. Oke, Bapak setuju ya, berdiri di tempat ya. Siapa yang sukarela dulu nih? Siapa yang mau jawab salah satu? Eva mau? Oke, silakan. Oke, dibaca dulu dari ini, dari foto tersebut dibaca. Dari foto tersebut kita dapat memperoleh informasi bahwa Berdiri nggak? Tadi kan berdiri. Oke, silakan. dari foto tersebut kita dapat memperoleh informasi bahwa terdapat 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Berkalian manakah yang sesuai untuk menyatakan perbandingan banyak laki-laki terdapat terhadap banyak perempuan di foto kegiatan rapat? Mengapa? Oke. Jawabannya 2. Ya, nomor 2 apa? Karena kan disuruh yang dapat dibandingkan, Pak. Oke. Berarti kan laki-laki terhadap perempuan, laki-lakinya 8. Perempuannya 6. Nah, berarti nomor 2 yang paling tepat. Ya, jawabannya benar atau salah? Layan? Salah? Benar. Galak ada jawaban lain? Galak? Maskernya coba di up lagi. Oke. Lagi lebih tinggi ke hidung. Oke. Aji, gimana? Ada pendapat lain? Tidak? Kayaknya beda jawabannya. Ada nggak yang jawabnya satu-satu diperiksa? 8 dari 14, benar atau salah? 8 orang dari 14 orang yang difoto adalah laki-laki. Benar atau salah? Benar. Tapi menjawab soal tidak? Tidak. Karena yang tanya adalah laki-laki terhadap perempuan. Satu ini benar, tapi tidak menjawab pertanyaan. Yang nomor 3, banyak laki-laki difoto 2 lebih banyak daripada perempuan. Betul atau salah? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Kan 2 lebih banyak dari 8 lebih banyak 6 berapa? 6 sama 8 banyak 6. Banyak berapa? Lebihnya berapa daripada 6? Kalimat ini banyak
laki-laki dalam bentuk 2 lebih banyak daripada perempuan. Betul atau salah? Benar. Tapi tidak menjawab soal. Yang menjawab soal adalah nomor 2. Oke. Gak usah diapa-apain AKPD-nya, nanti Bapak yang putuskan ya. Berlaku jujur, gak usah, tadi sudah apa-apain. Oke? Yang aktivitas masalah kedua, siapa yang mau jawab? Ini gampang ya. Siapa mau jawab? Ayo. Selain Eva, ingat Bapak tadi bilang ada observasi, yaitu penilaian sikap. Topik mau jawab? Oke, silakan. Dia mau dalam hati tadi, lihat Bapak. Silakan Topik. Ayo. Kamu belum ya, kita ya. Kenapa nak? Mau jawab nggak? Nggak mau. Ada lain-lain? Tidak mau? Belum berani? Ayo beranilah. Salah nggak apa-apa. Berani kamu berdiri mas. Silakan. Bapak bacakan aja ya. Yang langsung pertanyaan aja. Perbandingan banyak siswa memilih media online dan jumlah seluruh siswa. Berapa banding berapa nak? 100 banding 50. 100 banding 50. Oke, ada yang lain? Oke, galang berapa nak? 100 banding 150. Oke, tepatnya 100 banding 150. Baca baik-baik. Jumlah seluruh siswa ada 100 nih. 150. Nah, ada soal lebih teliti aja ya, membaca soal. Nah, itu boleh disederhanakan. 100 banding 150. Berapa bentuk sederhananya? 2/3. Oke, betul lain 2 banding 3. Nomor 2, siapa mau jawab? Nih, masa barisan sebelah sini terus nih. Oke, tahan dulu Eva ya, kasih kesempatan yang lain ya. Aji mau coba? Oke, silakan. Mau ya? Berapa banding berapa nak? Oke, 100 banding 50. Betul atau salah nak? Betul. Ada yang bisa bantu sederhanakan 100 banding 50 berapa? 2/1. Berapa nak? Oh iya. 2/1. 2/1, Aisyah? Belum dapat semuanya. Tidak sederhanakan. Tapi nggak sederhanakan juga. Sampai 100 banding 50. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi nanti untuk menyederhanakan kita di masalah ketiga. Di masalah kedua nggak sederhana nggak apa-apa ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah berani menjawab ya. Karena luar biasa. Walaupun belum tepat, tapi proses belajar itu nggak apa-apa ya. Kita sambung di masalah ketiga. Ada 4 soal. Masih sukarela ya. Siapa yang mau nomor 1? Idham. Idham dulu ya, nanti jalan-jalan Idham mau menjawab ya. Silakan. Yang nomor 1, apel banding buah pir. Berapa nak? 8 banding 4 jadi 4/2. 8 banding 4 jadi 4 banding 2. Masih bisa sederhana lagi nggak 4 banding 2? 2/1. Oke, bener ya, tapi belum sederhana. 8 banding 4, 4 banding 2 masih boleh, tapi lebih tepatnya 2 banding 1. Sedikit lagi ya. Kecil sekali lagi, bagi 2 lah, 2 lagi. Tapi sudah benar, bagus. Tepuk tangan dulu ya untuk Ilham. Nomor 2 apel banding 2 jeruk. Siapa mau? Eva, coba Eva lah. Tadi kasihan ya, di skip terus. Berapa nak? 8 banding 10. 8 banding 10. Sederhananya 4/5. 4/5 atau 4 banding 5. Ada yang beda? Tidak. Yang sama angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak sama sederhana ya? Oke, yang ini topik yang gak sama sederhana. Yang penting sudah tahu membandingkan sudah cukup ya. Tapi nanti lebih kayaknya topik ini masalahnya kali-kali nih, kali-kalinya nggak lancar, jadi membaginya masih kurang. Oke, yang lirik barusan tadi ada yang lirik Bapak Kela, silakan nomor 3 tadi lirik Bapak ya, minta mau jawab ya. Nomor 3 silakan. Ayo. 8 banding 10. Buah jeruknya berapa nak? Nomor 3. Ketiga udah ya? 10 banding 4. Sederhananya
5 banding berapa? 2. 5 banding 2. Ada yang sama angkat tangan. Oh, rame nih. Yang tinggi nak. Mandi kan ya? Tinggi mandi nih. Kalau gini belum mandi. Mandi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Topik dulu sederhana. Oke, tepuk tangan. Jawabannya tepat ya. Untuk nomor 3. Ya, nomor 4. Siapa terakhir nih? Layar, tapi layar silakan. 8 banding 22. 8 banding 22. Saudaranya ya? 4 banding 11. Bagus, 4 banding 11. Kalau udah tepuk tangan ya. Nah, kalau belajar ternyata bisa ya. Ya, bisa ya. Bisa Mela? Bisa ya. Suaranya enggak bisa. Bisa. Oke, kesimpulannya siapa yang mau menyampaikan kesimpulan akhir? Jika kita punya A banding B dapat ditulis sebagai A banding D. Berarti kalau A banding B dapat ditulis terus dalam bentuk tanda baca bagi terus A per B pecahan. Oke ya. Nah, untuk tugas latihan, karena tadi kita ada kendala teknis jadi nggak bisa kita kerjain di kelas, maka itu dikerjain di rumah. Ada latihan 1, ada latihan 2. Nah, ini dikumpulkan hari Senin. Hari Senin ya. Tapi kalau yang tugas proyek, nah Bapak ada tugas proyek ini. Tugas proyeknya ada lagi. Ya, ini namanya proyek itu, kalau proyek itu kerjain agak lama ya. Ini waktunya 2 minggu. Jadi 2 minggu ada 2 Rabu lagi bisa dikumpul. Nah, silakan. Ini satu-satu pakai nama. Oke. Kenapa Bapak kasih waktu 2 minggu? Karena tugas individu ya. Jadi tidak harus menunggu kawannya. Boleh ya. Nanti Bapak jelaskan sedikit. Bahasa Indonesia. Oke. Tugasnya banyak ya. Ada bahasa Indonesia terus PJOK ya. Bahasa Inggris. Matematika. Nah, hari ini kita baca matematikanya ya. Baik ya. Ini ada pilihan proyek. Lengkapilah tabel berikut dengan mengukur benda-benda di sekitar rumah. Kemudian tulis nama benda yang kamu ukur. Pakai penggaris ya ukurnya. Berapa senti tulis? Mengukur misalkan jendela, lebar jendela ukur. Tulis senti ya. Kemudian benda kedua apa yang kamu ukur? Penggaris. Kalau penggaris itu sama penggaris ya. Dan 2 penggaris boleh karena penggaris ada di rumah boleh. Penggaris Pak, nggak usah diukur, ukurannya 30 cm, cerdas ya. Nggak usah ukur ukur. Apalagi mau diukur? Meja. Ya nggak apa-apa kan, nggak harus pendek. Yang di rumah, apa di rumah boleh diukur ya. Nah, habis itu kamu bandingkan. Nah, di sini ada kriteria penilaian, Bapak sengaja bagi. Jadi kalau Anda cuma 5 perbandingan, itu nilainya pas KKM, nilainya 65. Tapi kalau buatnya kalau kurang dari 5 itu baru 65. Kalau dia tuliskan sama dengan 5 itu nilainya bisa 66 sampai 80 tergantung jawabannya tepat atau tidak, sederhana atau tidak sederhana. Jadi nyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau mau nilainya 91 sampai 100 berarti boleh mengerjakan 7 perbandingan, 8 perbandingan, 9 perbandingan atau 10 perbandingan. Jadi paling banyak 10 saja. Maksudnya gini, contoh tadi ukurnya meja ya kan? Meja banding penggaris. Satu lagi ukur jendela dengan penggaris. Pasang aja dengan benda-benda yang lain. Bisa kan? Bisa. Kan ada 5 benda tuh. 1 dengan benda 2, benda 2 dengan benda 3, terus sampai berapa banyaknya. Bisa Anda? Kan 2 minggu ya, 1 hari kerjain 1 selesai lah ini ya. Ya, cukup ya? Baik. Kita kembali ke sini.
Siapa yang mau menyimpulkan apa yang kamu peroleh pembelajaran pada hari ini, bukan materinya saja ya. Boleh pesan dan pesan belajar hari ini. Kamu belajar merasa bagaimana, atau biasa aja, atau ya seperti biasa apa gitu. Seperti apa pendapat kalian belajar pada hari ini? Untuk dua orang pertama Bapak sukarela, nanti Bapak paksa ya. Yang sukarela dulu siapa? Eva, silakan berdiri. Apa yang kamu dapatkan belajar pada hari ini? Kita belajar tentang perbandingan dan cara menyederhanakan. Jadi membandingkan dan menyederhanakan. Terus pesannya yang belajarnya enak enggak, asik enggak, atau biasa aja? Asik. Oke, terima kasih untuk Eva. Ada yang lain? Ayo, sukarela satu orang. Oke, lanjut. Astaga, mohon. Oh, berarti mau nggak nyampaikan? Oke, mau tuh. Berdiri silakan. Ayo manis ya. Pesannya lebih semangat, Pak. Lebih semangat. Kayak mana KPD-nya? Cantik atau jelek? KPD-nya bagus atau buruk? Cantik ya, lebih warna mungkin ya. Ada lagi? Ada. Oke, galang coba ya. Karena dua sukarela, sekarang suka paksa. Galang ya. Tadi belum ngomong kan ya. Ya, galang silakan. Tak ada lah. Jadi belajar hari tak ada, tak dapat. Dapat ilmu tak? Dapat. Ada berarti bukan tak ada. Saya pengen dengar suara Neng lah. Neng siapa namanya? Dinda. Oke, jarang dengar suara Dinda ya. Dinda silakan sampaikan hasil pembelajaran hari ini. Saya misalkan kalau musik ya. Oke. Lebih keras? Belum bersuara ya? Oke, sekali lagi coba. Berdiri biar semangat. Kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Ayo. Silakan Dinda, ayo. Mas berani ngomong nak. Ya, silakan. Apa aja enggak apa-apa. Yang kamu dapat hari ini apa? Selain materi boleh, selain materi boleh. Asik, oke, terima kasih. Ada lagi? Menyenangkan, asik dan menyenangkan. Terima kasih ya, tepuk tangan ya. Nah, setelah tadi pembelajaran hari ini Anda semoga bermanfaat. Ingat tugas-tugasnya diselesaikan karena kita kan sistem shift ya. Jadi masih ada waktu nanti belajar di rumah, dikerjain lebih baik lagi ya. Terus Bapak minta yang soal yang tadi itu kan Bapak sudah clean nih ya. Jangan ada dicekak-cekak lagi. Kan Bapak udah tahu nih siapa aja tadi yang kurang tepat. Jadi nanti LKPD-nya Bapak kumpulkan setelah latihannya selesai. Baik, silakan dirapikan bukunya. Kita masuk ke pembelajaran kelas berikutnya ya. Oke, tuh jamnya sudah habis pas ya bukunya. Apa? Nggak usah dikumpulkan pada saat latihannya sudah selesai. Ya. Di sini boleh dikerjain di belakangnya nih, boleh ya kosong ya. Ya proyeknya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar di